Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinieta Oktaviani dengan nomor NPM 22011052170. Saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Dampak Internet Terhadap Perkembangan pada Anak Usia Dini. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Internet adalah dunia yang tidak memiliki batasan dan bisa dikatakan sebagai dunia yang bebas. Semua orang dapat mengakses internet, ditambah dengan semakin lajunya teknologi membuat siapapun semakin mudah mengaksesnya. Mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Tentu, kita tahu masa kanak-kanak adalah masa yang ideal dalam perkembangan anak dalam hal pembentukan sikap dan karakter. Maka dari itu, seorang anak harus banyak berinteraksi di lingkungan sekitar dengan bermain bersama teman-teman sebayanya. Namun, kini fakta yang terlihat justru berbanding terbalik. Kebanyakan anak-anak sekarang lebih nyaman di dalam rumah daripada bermain di luar. Ini disebabkan karena anak-anak sekarang lebih merasa nyaman bermain di handphone mereka. Banyak juga anak-anak menggunakan internet untuk berbagai keperluan, mulai dari untuk bersosialisasi maupun mencari informasi, misalnya pendidikan, ilmu pengetahuan, berita, kesehatan, olahraga, game terbaru, situs jejaring sosial untuk mencari teman, dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka sudah tidak asing dengan istilah email, browsing, Facebook, Instagram, YouTube, blog, website, dan sebagainya. Internet dapat menembus batas dimensi kehidupan penggunanya, waktu, dan bahkan ruang sehingga internet dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kurangnya pengawasan serta kurangnya pembatasan dalam menggunakan internet memberikan kebebasan bagi anak-anak mengakses apapun yang ada di dalam internet seperti membuka media sosial, bermain game online, dan lain-lain tanpa orang tua tahu bahaya yang dapat ditimbulkan oleh internet bagi sang anak. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa dampak positif penggunaan internet terhadap perkembangan anak pada usia dini? 2. Apa dampak negatif penggunaan internet terhadap perkembangan anak pada usia dini? 3. Apa langkah yang seharusnya dilakukan orang tua dalam penggunaan internet untuk anak-anak? 1.3 Prosedur pemecahan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis tentang dampak internet bagi perkembangan anak-anak pada usia dini. 1.4 Sistematika pembahasan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika pembahasan. Bab 2 pembahasan. Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang bersumber dari hasil observasi maupun kajian literatur yang relevan serta disusun secara sistematis. Bab 3 penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang bersumber dari hasil pembahasan atau uraian yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Bab 2 pembahasan. 2.1 Dampak positif internet. Pada dasarnya internet sudah dikenal luas di kalangan masyarakat, termasuk juga anak-anak. Anak-anak mengenal internet dengan berbagai cara. Ada yang mengenal dari perilaku orang tua, ada pula yang mengenal internet dari teman atau dari lingkungannya. Pada saat ini, masyarakat dapat saling bertemu, berbelanja, bertegur sapa, berdagang, sekolah, dan bertamasya secara terbuka hanya dengan menggunakan jaringan internet. Secara umum, internet memiliki 4 kegunaan, yaitu 1. Kegunaan informasi, memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat lengkap di internet. 2. Kegunaan kesenangan, seperti bermain game online, sosial media, dan berbagai fitur yang disediakan internet. 3. Kegunaan komunikasi, seperti berkomunikasi dengan orang yang jauh, bahkan di luar negeri dan melakukan obrolan atau chatting. 4. Kegunaan transaksi, biasanya untuk berbelanja online shop dan melakukan pembelian lain, seperti pulsa dan lain-lain. Nah, ada beberapa dampak positif dan manfaat kegunaan yang diberikan internet, diantaranya 1. Mempermudah komunikasi, 2. Menambah pengetahuan, 3. Menambah teman,
4. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. 2.2 Dampak negatif internet. Ada beberapa dampak negatif karena berlebihan dalam penggunaan internet pada perkembangan anak yang membuat anak menjadi ketagihan atau kecanduan. Di antaranya adalah 1. Waktu terbuang sia-sia. Anak-anak sering lupa waktu ketika sedang asyik bermain gadget. Mereka membuang waktu untuk aktivitas yang tidak terlalu penting, padahal waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang mendukung kematangan berbagai aspek perkembangan pada dirinya. 2. Perkembangan otak. Terlalu lama dalam penggunaan gadget dalam seluruh aktivitas sehari-hari akan mengganggu perkembangan otak, sehingga menimbulkan hambatan dalam kemampuan berbicara, serta menghambat kemampuan dalam mengekspresikan pikirannya. 3. Banyaknya fitur atau aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak, miskin akan nilai norma, edukasi, dan agama. 4. Mengganggu kesehatan. Semakin sering menggunakan gadget akan mengganggu kesehatan terutama pada mata. Selain itu akan mengurangi minat baca anak karena terbiasa pada objek bergambar dan bergerak. 5. Menghilangkan ketertarikan pada aktivitas bermain atau melakukan kegiatan lain. Nah, ini yang akan membuat mereka lebih bersifat individualis atau menyendiri. Banyak dari mereka di akhir pekan digunakan untuk bermain gadget, ketimbang bermain dengan teman bermain untuk sekedar bermain bola di lapangan. 6. Sulit konsentrasi pada dunia nyata. Rasa kecanduan atau adiksi pada internet akan membuat anak mudah bosan, gelisah, dan marah ketika dia dipisahkan dengan gadget kesayangannya. Ketika anak merasa nyaman bermain dengan gadget kesukaannya, dia akan lebih asik dan senang menyendiri memainkan gadget tersebut. Akibatnya, anak akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan dunia nyata, berteman, dan bermain dengan teman sebaya. 7. Terganggunya fungsi VFC. VFC atau Prefrontal Cortex adalah bagian di dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai moral lainnya. Anak yang kecanduan teknologi seperti game online, otaknya akan memproduksi hormon dopamin secara berlebihan yang mengakibatkan fungsi VFC terganggu. 8. Introvert. Ketergantungan terhadap gadget pada anak-anak membuat mereka menganggap bahwa gadget itu adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka akan galau dan gelisah jika dipisahkan dengan gadget tersebut. Sebagian besar waktu mereka habis untuk bermain dengan gadget. Akibatnya, tidak hanya kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak-anak, juga cenderung menjadi introvert. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak akan berdampak negatif karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Dampak lainnya adalah semakin terbukanya akses internet dalam gadget yang menampilkan segala hal yang semestinya belum waktunya dilihat oleh anak-anak. Banyak anak yang mulai kecanduan menggunakan internet dan lupa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang berdampak psikologis terutama krisis percaya diri juga pada perkembangan fisik anak. 2.3 Langkah orang tua. Melihat untung ruginya mengenalkan internet pada anak, pada akhirnya memang sangat tergantung pada kesiapan orang tua dalam mengenalkan dan mengawasi anak saat bermain gadget. Karena itu, kepada semua orang tua perlu diingatkan peran penting mereka dalam pemanfaatan internet pada anak. Orang tua perlu menerapkan sejumlah aturan kepada anak-anaknya dalam menggunakan internet. Untuk bisa memanfaatkan internet dengan efektif, harusnya sebagai orang tua bisa memahami dan menjelaskan mengenai konten yang ada pada internet. Tanpa adanya pendampingan dari orang tua, penggunaan internet tidak akan berfokus pada apa yang diajarkan orang tua. Biasanya justru akan melenceng dari apa yang orang tua ajarkan. Seharusnya penggunaan internet dikembalikan pada fungsi awal, yaitu untuk komunikasi sekaligus sebagai sarana belajar untuk menambah ilmu pengetahuan.
Anak dituntun untuk lebih berkreatif. Dengan adanya media visual dan audio, maka anak-anak bisa berimajinasi dan biasanya lebih tertarik. Misalnya, anak-anak browsing buku bacaan yang diinginkan dan nantinya anak-anak ingin mengetahui banyak tentang buku bacaan yang ada. Dan ini bisa menarik minat baca anak-anak. Namun, praktiknya tidak demikian. Kebanyakan anak-anak tidak ingin lebih tahu, tetapi malah menjadi malas untuk membaca. Peran orang tua terhadap anak-anaknya harus selalu dilakukan. Jangan sampai orang tua mengandalkan internet untuk menemani anak dan orang tua membiarkan anak lebih mementingkan gadget supaya tidak mengganggu. Mengontrol setiap konten yang ada di gadget anak merupakan salah satu cara yang efektif. Lebih sering mengajak anak untuk berdiskusi, tanya jawab dalam waktu luang, bermain bersama atau hanya sekedar bercanda di sela-sela aktivitas yang padat. Selama waktu itu anak bisa meniru tingkah laku orang dewasa, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.